Saudara-saudara, masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Nih program yang selalu dibangga-banggakan Bapak Presiden Prabowo. Ini ternyata pejabatnya adalah mafia besar-besaran, korupsi besar-besaran di Indonesia. Nih Prabowo mengasih dia apresiasi 1 bintang, yang taunya dia adalah pengkhianat di negara ini. Dia adalah korupsi yang paling terbesar di Indonesia ini ya. Pejabat yang menghabiskan uang negara, uang rakyat. Nih terbukti nih, Kepala BGN ya, Dadan Hindayani. Katanya sayang, ya kan, sayang sama pejabatnya. Ternyata pejabatnya itu semua nggak beres ya, ladang mereka untuk korupsi menghabiskan uang anggaran. Yah, Dadan ketangkep. Padahal baru aja mau bikin MBG di Arab. Setelah Kejagung geledah kantor Badan Gizi Nasional selama 15 jam, lama banget tuh ya. Akhirnya Kejagung menahan mantan kepala BGN Dadan yang baru tadi pagi dipecat sama Prabowo. Gak cuma Dadan, Kejagung juga menahan 2 mantan wakil kepala BGN, yaitu Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Jadi 3 orang langsung tuh dipucuk pimpinan yang diciduk hari ini. Sebenarnya telat banget ya, hari gini BGN baru digeledah. Secara dari awal tuh udah banyak banget anggaran yang gak masuk akal. Yang pertama, misalnya pengadaan 21.000 motor trail listrik. Terus dugaan markup kaos kaki, semir sepatu, tablet, seragam, dan lain-lain. Belum lagi ada laporan ICW ke KPK soal sertifikasi halal MBG. Jadi mau dilihat pakai mata telanjang, emang program MBG ini tuh ironis banget gitu loh. Dadan, nasib lu ini bener-bener apes ya. Setelah pulang haji langsung dipecat dari kepala BGN. Terus sekarang dikabarkan si Dadan ini diamankan oleh pihak kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, selain si Dadan, ada juga 2 ex pejabat BGN yang kabarnya juga diamankan oleh pihak kejaksaan. Lagian sih ngapain pakai ngibulin presiden segala? Pakai bilang ada 19.000 ekor sapi yang dipotong setiap SPPG. Padahal faktanya kan semua itu bohong, semua itu bullshit. Nah, terkait dengan berita penangkapan si Dadan ini ya, kalau memang ini benar adanya, semoga siapapun yang terbukti bersalah bisa diproses secara hukum. Hukum jangan sampai hanya tajam ke rakyat yang lemah, tapi tumpul ke Solo. Ketika kepala BGN dicopot, lalu sehari kemudian ditahan Kejaksaan Agung, tentu publik bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau bagian dari pengelolaan krisis politik? Perlu ditegaskan, kita tidak memiliki bukti bahwa Presiden Prabowo mengetahui detail penyidikan atau sengaja mencopot pejabat tersebut sebelum penahanan. Itu wilayah spekulasi. Namun di dalam ilmu politik ada konsep yang menarik, political damage control, upaya mengendalikan kerusakan politik sebelum krisis membesar. Ada juga istilah blame avoidance, yaitu strategi untuk menjaga agar kegagalan atau skandal tidak melekat pada pemimpin maupun program yang sedang dijalankan. Jika sebuah program unggulan menghadapi dugaan korupsi, maka mengganti pejabat yang bertanggung jawab dapat dibaca sebagai upaya memisahkan program dari individu yang bermasalah. Secara politik, langkah seperti itu bisa menjadi bentuk manajemen persepsi publik. Programnya dipertahankan, orangnya yang diganti. Yang menarik, isu tentang dugaan penyimpangan ini sebenarnya sudah lama beredar di masyarakat. Tetapi seperti yang sering terjadi di Indonesia, rumor datang terlebih dahulu, sementara pembuktian hukum berjalan jauh lebih lambat. Maka pertanyaan yang tersisa bukan hanya siapa yang bersalah, tetapi juga kapan seorang pemimpin dianggap bertindak tepat.
saat mendengar tanda-tanda atau setelah bukti benar-benar ditemukan. Karena di dalam politik hukum mencari kebenaran, tapi persepsi publik seringkali sudah mengambil kesimpulan jauh sebelumnya. Akhirnya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung. Dadan memiliki banyak dapur MBG fiktif, dapat insentif miliaran per hari. Kejagung resmi menetapkan Dadan Hindayana sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG anggaran tahun 2025 sampai 2026. Dadan bersama dua mantan wakil kepala BGN yang juga ditahan, yaitu Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung, diduga mengelola dan mengintervensi penunjukan mitra SPPG atau dapur MBG. Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai pengelola dapur lapangan ini sebenarnya tidak memenuhi syarat, namun sengaja diloloskan lewat pengaturan proses verifikasi internal portal mitra BGN. Kejagung mengungkapkan bahwa yayasan-yayasan dapur MBG yang terafiliasi secara langsung dengan Dadan CS berhasil mencairkan dana insentif bernilai miliaran rupiah setiap harinya. Selain menikmati kucuran insentif harian, para tersangka juga diduga mengintervensi pejabat pembuat komitmen PPK untuk melakukan markup atau penggelembungan harga barang dan jasa pada proses pengadaan fasilitas dapur. Akhirnya Kepala BGN alias si Botak Licin ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dari kemarin aku sempat curiga sih, kenapa tiba-tiba ini Pak Prabowo mencopot jabatannya. Dan tadi pagi itu Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional. Dan akhirnya setelah beberapa jam menggeledah, ini akhirnya Kepala BGN ditangkap dan ditahan. Ini benar-benar berita yang sangat membahagiakan. Kenapa? Keresahan masyarakat selama ini tentang program MBG itu terpuaskan dengan berita ini. Ya, program MBG yang selalu bermasalah, banyak keracunan, ya, makanannya tidak sesuai dengan porsinya ataupun nilai gizinya, bukannya diperbaiki kualitasnya, malah mengeluarkan anggaran yang nggak masuk akal dan sama sekali sepertinya nggak ada manfaatnya buat MBG. Jadi buatnya si Botak Licin, kau nikmati aja hidupmu, mudah-mudahan proses hukum berjalan dengan lancar, dan buat penggantinya, mudah-mudahan Anda bisa bekerja lebih baik daripada dia. Jangan pernah lah mengeluarkan anggaran-anggaran yang sama sekali itu nggak ada manfaatnya buat MBG, ya. Nggak mimpi kan aku malam ini kan, lihat berita ini. VT ku tadi siang ya menyatakan tentang pemberhentian kepala BGN ya, si botak itu. Karena aku ada rasa curiga tentang ya kinerja dia ya selama ini. Karena kita lihat video-video yang beredar, dia itu memang wajah-wajah seorang penjilat ya, yang menyatakan akan memotong sapi untuk seluruh dapur MBG, membagikan lele setiap hari. Tapi kenyataan yang kita lihat apa? Dan di video tadi siang saya berbicara ya tentang itu tadi, ya jatah anak SMA yang seharusnya 15.000 kebanyakan hanya dapat 10.000. Anak SD yang seharusnya 10.000 hanya dapat 7.000. Pasti ada permainan uang otomatis kan. Jadi memang kayaknya nggak mimpi aku malam ini begitu melihat berita ini. Wow, begitu cepatnya ternyata ya Pak Prabowo melihat situasi ya. Salut untuk yang ini, saya kasih hormat untuk Pak Prabowo ya, karena ya menurut aku ini layak ya, ini harus diusut tuntas. Karena ini memang kayak pengadaan motor,
ya termasuk dengan kaos kaki segala macam untuk MBG, itu mencurigakan. Jadi kalau hanya diberhentikan, ya ada sesuatu yang aneh. Rakyat bisa curiga, apakah ini ada permainan juga dengan seorang presiden. Seperti yang telah lalu, setiap kasus korupsi, ya kan,